Shalom, puji Tuhan ya. Pada malam hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang teladan doa Ibu Hana ya. Kita di sini akan belajar dari satu kisah tentang kelahiran Nabi Samuel ya. Sering kali sudah pernah kita baca ya dari 1 Samuel 1 ya. Di mana kelahiran Samuel ini bukan kelahiran yang seperti biasa ya, tetapi sebuah kelahiran yang terjadi karena pergumulan dan doa seorang ibu ya. Kisah Hana menggambarkan pergumulan seorang perempuan yang menghadapi kepahitan hidup akibat akibat tekanan di sekelilingnya ya. Nanti silahkan dibaca sendiri-sendiri ya ayat-ayatnya secara lengkap. Tapi di sini saya akan ambil sedikit-sedikit dari ayat itu. Kita akan belajar keteladanan apa yang dilakukan oleh seorang Ibu Hana ya. Dari 1 Samuel 1 kita belajar sebenarnya apakah yang menjadi masalah atau pergumulan Ibu Hana itu sendiri. Ya, di 1 Samuel 1 ayat 5 disebutkan bahwa Tuhan menutup kandungan Ibu Hana ya. Disebutkan di situ meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepadanya hanya satu bagian sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Ini jadi masalah ya, karena dia seorang istri. Pasti seorang istri itu menginginkan keturunan ya. Tetapi yang dihadapi masalahnya adalah apa? Tuhan menutup kandungannya. Masalah yang kedua apa? Ya, disebutkan bahwa suami yang dicintainya yaitu Elkana mempunyai 2 istri ya. Istri yang lain bernama Penina. Penina di sini diceritakan dia punya anak. Dan apa? Selalu menyakiti Hana yang tidak punya anak ya. Di ayat 6-8 disebutkan bahwa tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan ya. Coba bayangkan betapa sakitnya hati Hana. Dia sudah tersiksa, belum diizinkan memiliki anak ya. Dia sakit hati ya. Karena disebabkan oleh perbuatan orang lain. Tekanan batin seringkali itu lebih menyakitkan daripada tekanan fisik ya. Kalau kita tertekan secara fisik ya, kita ada luka, bisa sembuh lukanya, bekasnya hilang. Tapi kalau yang mengalami tekanan hati, kadang-kadang susah untuk sembuh ya. Di sini kita belajar, meskipun bertahun-tahun mengalami kepahitan, Hana ini tidak membalas ya. Melainkan apa? Dia selalu mengadu pada Tuhan ya. Di ayat 7 tadi disebutkan, demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Jadi dari tahun ke tahun setiap kali Penina ini menyakiti hatinya, Hana selalu setia mengadu kepada Tuhannya ya. Bahkan di beberapa referensi di khotbah-khotbah lain disebutkan doa Hana ini doa terindah di saat terendah ya. Karena apa? Hana ini berdoa dengan kesungguhan hatinya. Dia menangis terseduh-seduh. Dia bahkan diceritakan dia seperti orang mabuk ya. Dia hanya bisa berdoa dalam hati. Yang keluar hanya apa? Hanya gerakan-gerakan bibirnya ya. Kalau tetangga saudara sepupu kita cerita itu doa orang tersolimi begitu ya istilahnya. Seperti halnya Hana. Dia menangis sampai nggak bisa ngomong apa-apa ya. Di sini kita akan belajar kenapa kok Hana itu menjadi teladan doa ya. Yang pertama kita belajar ya. Ketabahan hati Hana ya. Tadi diceritakan bahwa Hana ini tidak punya anak ya. Sedangkan suaminya punya istri lain yang mempunyai anak.
saat mendapat perlakuan buruk dari madunya, dari istri suaminya, ya, ia membawa seluruh pergumulannya kepada Tuhan. Dalam menghadapi kenyataan hidupnya, dia tidak mengeluh. Dia nggak lari dari masalah, ya. Tetapi dia menjalani kehidupannya dengan tabah. Dia membawa seluruh pergumulan hidupnya kepada Tuhan, ya. Bagaimana dengan kita? Kadang-kadang baru ada masalah kecil aja kita sudah overthinking. Bahkan gak jarang kita menyerah, ya. Kita berpikir apa sih Tuhan yang terjadi? Kita bertanya pada hati kita sendiri. Apa sih saya salah apa? Kok sampai saya diperlakukan begini? Seringkali kita berpikir bahwa apa yang sudah kita lakukan itu sudah yang terbaik. Tetapi tetap saja orang masih memandang rendah atau menghina kita. Ini yang terjadi pada Hana, ya. Yang kedua, keteladanan Hana adalah dia tekun dalam berdoa, ya. Ini yang membuat dia lebih kuat lagi, ya. Hana kuat karena dia tekun berdoa. Dia percaya bahwa Allah sanggup menolongnya melewati tantangan kehidupan. Kalau dia nggak percaya, nggak mungkin setiap tahun dia pergi ke rumah Tuhan di Silo, ya. Meski dia mendapat perlakuan buruk, dia tetap setia, dia tetap tekun, ya. Dia tetap tekun datang, ya. Walaupun dia datang ke situ untuk apa? Untuk ngadu, untuk nangis, ya. Untuk terseduh-seduh dia. Karena apa? Dia memiliki keteladanan, kedewasaan iman, ya. Hana lebih memilih untuk datang ke rumah Tuhan, ya. Dia tidak membiarkan dirinya dikuasai emosi ketika dia merasakan sakit hati, ya. Kadang-kadang kita kalau sudah merasakan sakit hati, seringkali yang kita selain berpikir aku itu salah apa, ya. Yang kedua, kadang-kadang kita berpikir kita ingin membalas, ya. Sakit hati kita itu ingin segera terbalaskan, ya. Karena kita merasa apa? Kita sudah merasa baik, kadang-kadang seperti itu. Kita nggak rela untuk disakiti. Tetapi di sisi lain, kita sebagai manusia kadang berpikir orang yang menyakiti kita itu juga harus sakit. Kadang-kadang ada pikiran seperti itu, tetapi tidak dengan Hana, ya. Dia memiliki kedewasaan iman. Bahkan dia berdoa kepada Tuhannya, ya. Tuhan, jika sungguh-sungguh Engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepadamu hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupku, ya. Dewasa banget ya Hana, ya. Kadang kalau kita disakiti, sifat manusia itu ingin membalas. Kadang-kadang kita kalau sudah mendapatkan sesuatu dari pergumulan kita, seringkali kita hanya mengucap syukur saja. Terima kasih Tuhan, hanya mengucap terima kasih. Tetapi Hana enggak. Dia memiliki integritas, ya. Dia memiliki integritas terhadap Tuhannya, ya. Dia konsisten dalam doanya. Dia berkata, dia ingin membayar nasar, ya, kepada Tuhannya. Di ayat 11 tadi ya disebutkan, ya, bahwa kemudian bernasarlah ia. Katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh Engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Wow. Hana bersedia membayar nasarnya kepada Tuhan. Ya, jarang loh orang sudah dikasih kok dikembalikan lagi, kan begitu kan ya Hana? Dia nggak punya anak tadinya, Tuhan izinkan dia mandul nggak punya anak.
Dia terus tekun berdoa. Dia diberikan anak. Sudah diberikan harusnya dipegang lagi ya, disayang-sayang, dia bersyukur. Tapi enggak dengan Hana, dia kembalikan lagi pada Tuhannya. Ya. Di sini lebih jelas di ayat 22 sampai 28 disebutkan bahwa tetapi Hana tidak ikut pergi sebab katanya kepada suaminya, nanti apabila anak itu cerai susu, aku akan mengantarkan dia, maka ia akan menghadap ke hadirat Tuhan dan tinggal di sana seumur hidupnya. Kemudian Elkana suaminya itu berkata kepadanya, perbuatlah apa yang kau pandang baik, tinggallah sampai engkau menyapih dia, hanya Tuhan kiranya menepati janjinya. Jadi tinggallah perempuan itu dan menyusu anaknya sampai disapihnya. Setelah perempuan itu menyapih anaknya, dibawanyalah dia dengan seekor lembu jantan yang berumur 3 tahun, 1 eva tepung dan sebuyung anggur, lalu diantarkan ke dalam rumah Tuhan di Silo. Waktu itu masih kecil betul kanak-kanak itu, ya. Setelah mereka menyembelih lembu, mereka mengantarkan kanak-kanak itu kepada Imam Eli. Ya, di sini jelas, Hana tidak hanya mengembalikan anaknya, tetapi dia juga mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Ya, amat sangat luar biasa. Ya, betapa seorang Hana, betapa dia sakit hatinya, gak punya anak. Dia berdoa bertahun-tahun, bersungguh-sungguh berdoa, hingga akhirnya dengan dia memiliki anak. Tetapi dia kembalikan lagi kepada Tuhannya. Kenapa? Dia merasa anak ini anugerah dari Tuhan. Ya, anak ini hadiah yang indah untuk Tuhan, yang sudah sewajarnya kalau dikembalikan lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya. Kemandulan Hana adalah tindakan langsung Allah. Ya. Allah mesti punya maksud. Allah punya rencana. Ya. Dia mempersiapkan kehidupan Hana. Ya. Hingga kelahiran anaknya. Diceritakan bahwa di usia tuanya baru Hana ini memiliki seorang anak. Ya, luar biasa di sini ya. Dari kisah Hana kita bisa belajar. Ya. Yang pertama, kita harus berdoa dengan sungguh-sungguh ya. Apapun yang menjadi masalahmu, apapun yang menjadi sakit hatimu, di dalam Kolose 4 ayat 2 dikatakan, bertekunlah dalam doa. Dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Ya. Yang kedua, bahwa ketika kita berdoa, kita harus tinggal di dalam firman-Nya. Doa yang tidak mementingkan diri kita sendiri. Ya. Doa kadang-kadang kita salah berdoa. Kita berdoa hanya untuk apa? Hanya untuk kepuasan diri kita. Tuhan, aku ingin dapat pekerjaan. Kalau udah dapat pekerjaan ya kita cuma bilang terima kasih Tuhan. Ya, kadang-kadang hanya untuk kepentingan kita saja. Ya, makanya tidak jarang Tuhan gak jawab doa kita. Karena apa? Dalam Yakobus 4 ayat 3 disebutkan, atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa. Karena apa? Kamu salah berdoa. Yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Jadi Tuhan gak mengabulkan itu. Ya. Tuhan akan selalu menjawab doa dan menyediakan apa yang kita butuhkan. Karena apa? Allah turut bekerja dalam kehidupan kita. Ya. Di Roma 8 ayat 8 disebutkan, kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendapatkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ya. Allah
pasti punya maksud. Kenapa Allah kok belum menjawab doa kita sampai sekarang? Ya, Allah punya maksud. Ya. Bisa jadi kalau misalnya Hana itu langsung diberi anak, bisa jadi dia nggak rajin, nggak tekun datang ke rumah Tuhan. Ya, bisa jadi rencananya jadi lain. Tetapi apa? Rencana Tuhan itu indah. Dan Tuhan turut bekerja dalam kehidupan kita untuk mendatangkan kebaikan. Kadang-kadang rencananya itu lain dengan apa yang kita harapkan. Ya. Tetapi Tuhan itu punya maksud. Kenapa Tuhan menempatkan diri kita di situ? Ya. Seperti halnya apa yang keluarga kami alami ya beberapa waktu terakhir ini ya. Anak kami bercita-cita untuk melanjutkan sekolah di Universitas A. Yang itu sih cita-citanya sejak SD dia nyimpen cita-cita itu. Bahkan kami berusaha untuk memfasilitasi dia untuk meraih cita-citanya apapun. Ya, dari berdoa, dari berusaha, sampai saya tuh kadang-kadang tuh kasihan kalau ngelihat dia belajar ya, karena dia saking inginnya meraih cita-citanya itu dia ya sudah berdoa, sudah belajar, sudah ikut les sampai malam-malam seperti itu. 2 kejadian bikin dia sempat down. Yang pertama dia yakin lewat jalur undangan dia bisa masuk ke universitas itu. Karena dari tahun ke tahun dari sekolahnya dia itu ada sekitar 20 anak yang bisa lolos ke universitas itu. Tetapi kenyataan berkata lain. Di jalur undangan itu tahun ini itu sekarang semuanya pemerataan. Diutamakan di 3 daerah T, daerah terluar, tertinggal dan apa begitu ya kurang satu saya. Jadi kuota untuk yang di Jawa itu banyak dikurangi karena diutamakan untuk daerah 3T. Terus ada juga mungkin pertimbangan-pertimbangan lain mungkin dari alumninya. Jadi yang tadinya sekitar 20 anak lolos jalur undangan di universitas itu, tahun ini hanya 3 orang. Jadi berkurangnya banyak sekali. Di situ dia merasa down, benar-benar down karena dia merasa sudah berusaha dan dia yakin begitu ya. Tapi saya sampaikan, Tuhan ingin kamu masih berjuang lagi, ya. Teman-temanmu yang lolos jalur undangan itu mungkin belum diberi kesempatan Tuhan untuk ikut les, ikut bimbel. Jadi Tuhan memberikan jalan, dia lolos di jalur undangan. Tapi puji Tuhan, karena kamu diberi kesempatan untuk ikut bimbel, artinya apa? Tuhan mengizinkan kamu untuk berjuang lebih lagi, ya. Dia berjuang lagi, ya. Di jalur tes, Tuhan izinkan lagi dia gak lolos di pilihan pertama. Dia masuk di pilihan kedua yang dekat-dekat saja ya. Puji Tuhan masuk di Undip. Tadinya dia gak mau terima. Dia masih pengen lagi nyoba mandiri di universitas tuh cita-citanya. Ya namanya orang punya cita-cita boleh ya. Dan dia tipenya orangnya itu dia harus berjuang sampai titik akhir untuk mendapatkan cita-citanya. Yang enggak jelek sih kemauannya seperti itu karena dia memang punya niat seperti itu. Dia berjuang. Kasarannya orang Jawa itu dia sumbut begitu ya. Tetapi kan rencana Tuhan lain. Tuhan berencana dengan dia diterima di situ di tempat yang dekat dengan kami. Tuhan mungkin punya rencana lain yang kita enggak ngerti. Ya. Sampai hampir 2 minggu dia masih ya begitu-begitu aja. Dia masih belum terima. Kenapa kok aku nggak di situ? Dia seperti itu. Bahkan ya dia bilang, ya udah nggak apa-apa aku di situ. Tapi aku 1 tahun aja. Tahun depan aku mau coba lagi. Ya karena anak sedang seperti itu ya saya mengizinkan ya sudah silahkan. Yang penting sekarang kamu terima dulu. Saya bilang gitu. Karena apa? Tuhan menempatkan kamu di tempat itu, pasti Tuhan punya maksud. Bersyukur nggak semua orang bisa masuk ke situ. Banyak yang gagal, ya, belum lolos dalam seleksi ini. Kalau Tuhan sudah memberikan kesempatan, artinya Tuhan punya rencana. Ya, puji Tuhan. Saya juga agak surprise ya. Kemarin
dia WA saya. Mah, nomor teleponnya tante ini berapa? Kebetulan ada sepupu saya yang alumni fakultas yang sama yang dia diterima, yang sekarang jadi dosen di situ. Dia tanya nomor teleponnya. Kenapa? Aku pengen nanya materinya. Dia bilang gitu. Satu lagi dia tanya, Mah, itu kakak Yud yang juga di fakultas itu ada nomor kontaknya enggak? Dia nanya itu. Lah kamu kenapa? Aku mau nanya-nanya. Soalnya aku DM dan aku ngechat ke BM-nya situ kok belum dijawab. Ya. Di situ puji Tuhan saya mengucap syukur ya. Dari anak yang tadinya menolak. Ya harapan saya apa? Dia punya keinginan untuk belajar kan berarti ada ketertarikan. Dia sudah menyadari bahwa rencana Tuhan itu beda dengan apa yang dia rencanakan. Rencana Tuhan itu pasti yang terbaik. Tuhan punya maksud di situ. Ya. Kita nggak tahu loh Tuhan itu punya maksud apa. Seperti teman-teman di sini. Teman-teman datang di menara doa. Ya, pasti ada maksud Tuhan yang tadinya mungkin nggak ingin datang, terus datang. Pasti Tuhan punya rencana. Ya, semua rencana Tuhan itu indah. Ya, pasti ada maksudnya. Nggak mungkin Tuhan itu punya maksud untuk menjatuhkan kita. Orang Tuhan, kalau kita jatuh aja Tuhan tetap pegang tangan kita kok. Nggak akan membiarkan kita sampai tergeletak. Jadi pasti rencananya itu indah. Ya. Tetapi apa? Kalau kita sudah berjanji pada Tuhan, ya, kita harus menepati janji kita kepada Tuhan. Tuhan nggak menyukai orang yang tidak menepati nasarnya, ya. Di Pengkhotbah 5 ayat 4 sampai 5 dikatakan bahwa kalau engkau bernasar kepada Allah, janganlah menunda-menunda menepatinya. Karena ia tidak senang kepada orang-orang yang bodoh. Tepatilah nasarmu. Lebih baik engkau tidak bernasar daripada bernasar tetapi tidak menepatinya. Ya. Kembali ke kisah Hana. Dia bernasar dan dia menepatinya. Bahkan dia memberi lebih loh, gak cuma anaknya. Dia juga mempersembahkan yang lain pada Tuhan. Ya, karena apa? Di situ sebagai bentuk penyembahan Hana pada Tuhan ya. Dia menyembah dengan hati yang bersyukur. Dia melakukan kehendak Tuhan ya, dengan memberi persembahan yang terbaik. Seperti halnya dengan kita. Kita mempersembahkan gak cuma puji-pujian kita. Kita mempersembahkan tubuh, jiwa dan roh kita kepada Tuhan sebagai persembahan yang terbaik, ya. Karena apa? Untuk memuliakan namanya. Di Ibrani 13 ayat 15 sampai 16 disebutkan, sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan janganlah lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Ya. Hana sudah memberikan contoh-contoh seperti itu. Ya. Di balik semua permasalahannya, semua sakit hatinya, ya. Di balik semua depresinya, dia mengadu kepada Allah, ya. Dia berdoa, bahkan dia sampai nggak berkata-kata, ya. Saya pernah merasa seperti hal itu ya, sekitar 2 tahun yang lalu. Ada satu pergumulan berat yang saya rasakan, saya sampai nggak bisa loh berdoa. Bisanya apa? Cuma nangis, tapi dalam hati cuma ngomong Tuhan tolong. Karena saya merasa, apa ya? Kenapa sih itu terjadi pada saya? Kenapa Tuhan? Pertanyaan saya selalu itu, ya. Karena kadang-kadang kalau kita sudah dalam posisi mengalami tekanan batin, ya, kita kadang-kadang gak ngerti loh harus bagaimana untuk berkata-kata. Kita cuman pengen keluar dari masalah itu. Tetapi kita gak ngerti jalan keluarnya.
Ya. Seperti halnya Hana. Coba bayangin. Udah diduakan, masih diejek. Tekanan batinnya luar biasa. Ya. Tapi kepahitan yang bertahun-tahun itu dia nikmati semua prosesnya. Ya. Dia gak bales. Ya. Dia cuma ngadu sama Tuhan. Ya. Apakah kita bisa seperti itu? Awalnya mungkin berat ya. Seperti halnya Hana. Dia mesti berat. Ya, tetapi apa? Dia membangun kehidupannya dengan doa. Ya. Dia terus bergumul. Dia terus setia datang. Ya. Bukan untuk siapa-siapa. Bukan untuk kepentingan dia sendiri. Tetapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya. Membangun kehidupan dengan doa. Bukan untuk keuntungan dan kemegahan belaka. Tetapi lebih kepada untuk apa? Untuk kemuliaan dan kehormatan Tuhan kita. Mari kita bersama-sama belajar. Ya. Untuk terus membangun kehidupan doa kita. Dalam kondisi apapun. Dalam kondisi susah, senang. Kehidupan berdoa adalah kunci. Untuk kita mengucap syukur kepada Tuhan. Karena apa? Kita bukan siapa-siapa. Ya. Kita gak ada artinya tanpa Tuhan. Ya. Tuhan sudah pilih kita. Tuhan sudah selamatkan kita. Itu anugerah yang luar biasa. Kalau Tuhan izinkan permasalahan itu terjadi, Tuhan bukan mencobai kita, tetapi Tuhan menguji kita. Karena apa? Tuhan ingin kita naik kelas, ya. Gak mungkin kan orang naik kelas atau naik tingkat itu kalau gak ada ujiannya, mungkin gak? Gak mungkin kan? Ujian boleh terjadi untuk kita naik kelas, ya. Semua permasalahan boleh terjadi untuk kita lebih lagi memuliakan namanya. Untuk kita lebih lagi bisa mengalami arti Tuhan dalam kehidupan kita. Jalan satu-satunya dengan apa? Dengan kita berdoa, mendekatkan diri kepada Tuhan. Mencari wajahnya. Ya. Di situ kita akan mengerti bagaimana Tuhan begitu mencintai kita. Mari kita hening sejenak untuk merenungkan kisah Ibu Hana. Kita renungkan bahwa doa terindah itu bisa keluar pada saat-saat terendah kita. Apa yang menjadi pergumulan kita? Apa yang menjadi keinginan kita? Tuhan berikan secara luar biasa. Bukan dari apa yang kita inginkan, tetapi Tuhan lebih memberi apa yang kita butuhkan.